Selamat datang di podcast Barto Club. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di Barto Club Podcast. Halo. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Aji Setiawan. Dan aku Adrian Eko. Kita berdua itu sebenarnya udah sering, kalau misalnya kalian ini ya Spotify holic ya. Oh, Spotify holic. Itu kita sebenarnya udah sering untuk memandu podcast Barto Club gitu. Ya, tapi ini episode pertama video ya, Jis ya. Ya, jadi ini episode pertama Barto Club Podcast. Podcast. Oke, boleh podcast ya sekarang. Ya, kan video podcast. Jadi sebetulnya kan kita sebelumnya udah pernah ada di Spotify dan sekarang kita ya mencoba beralih lah masa peralihan dari Spotify ke YouTube. Iya betul. Dan ini masa peralihan ini itu kita meminta apa ya, dukungan lah ya dari senpai-senpai semua gitu, bahwa tolonglah kasih kita kritikan dan saran gitu ya. Jadi walaupun ini baru di awal video, cuman bener-bener nih kita dari nol banget ya. Maksudnya produksian yang awalnya kita settingnya itu untuk audio doang, itu akhirnya kita rubah jadi visual gitu. Dan ya masih seadanya lah ya untuk saat ini gitu. Iya, dan juga kita emang pingin juga apa ya, memperluas lah gitu jangkauan kita biar banyak juga yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk biar orang lain tuh punya rasa keinginan tahu untuk nonton One Piece sih. Betul. Itu paling kecilnya itu kita, itu tujuannya itu. Ya, dan juga ini sebelum kita ngebahas tentang apa yang harus yang akan kita bahas gitu ya di video-video kita sekarang dan kedepannya gitu. Kenapa sih mungkin nge-refresh juga ya buat yang baru nonton gitu. Ya, benar. Kenapa sih kita ngasih namanya tuh Barto Club, Jis? Nah iya, jadi Barto Club itu sebetulnya adalah salah satu nama kelompok bajak laut di One Piece. Jadi Barto Club ini adalah sebuah kelompok bajak laut yang diketuai sama si Bartolomeo. Nah, jadi sebenarnya Barto Club ini tuh isinya adalah orang-orang yang ngefans banget sama Mugiwara Pirates gitu, sama Luffy dan kawan-kawan. Nah, sampai punya poster-posternya gitu kan. ya sampai nyembah-nyembah gitu. Nah, mungkin kenapa kita ngambil itu karena ya itulah sebenarnya penggambaran kita gitu. Kita juga nggak sampai nyembah-nyembah sih, tapi ya kita suka banget gitu sama One Piece, dan juga ya ini menggambarkan kita gitu. Kayak Ajis juga sekarang nih pakai baju apa? Ya kayak gini nih misalkan. Ini Straw Hat tanpa Jinbe. Ya, belum ada Jinbe-nya. Belum ada gitu Jinbe. ya. Ini waktu masih bersembilan ini. Iya, betul. Dan juga ya itu bener banget. Kita tuh senang banget sama One Piece. Kalau aku sih senang One Piece itu sebenarnya sejak SD ya, sejak tahun 2002 mungkin, 2003 masih ada di RCTI itu, Jis. Yang mana mentok sampai ke NS Lobby ya, terakhir tuh ya Water Seven NS Lobby. Terus udah gitu nggak tahu tuh ya, mungkin apa karena izinnya susah apa gimana gitu. Tapi anehnya kenapa Naruto sampai tamat gitu. Karena orang Indonesia lebih suka Naruto sih, atau juga sebenarnya yang kayaknya ya alasan utamanya adalah One Piece tidak lulus sensor. Betul. Sudah jelas. Mudorotnya banyak sekali. Terlalu banyak belahan. Iya betul. Dan itulah sebenarnya salah satu yang tadi ya opening kita. Itu tuh sebenarnya salah satu goals kita tuh emang pengen curhat lah. Iya betul. Curhat tentang apa yang terjadi di dunia anime gitu kan. Khususnya One Piece ya. Betul banget. Karena kalau misalnya disebut ya, kalau aku sih ngerasanya ya punya teman-teman itu biasanya ngobrolin bola, Jis. Jadi karena kan aku itu kan fans bola gitu ya, maksudnya sering banget ngobrolin tentang bola. Nah, agak susah tuh kalau misalnya mau ngomongin tentang anime-anime gitu. Takut disangkanya apa sih, Jis, namanya tuh kalau yang suka wibu. Nah, wibu-wibu gitu. Iya, wibu-wibu. Jadi nanti kedepannya channel ini tuh sebetulnya kita intinya adalah media curhat juga gitu tentang One Piece ataupun tentang ya anime dan yang lain-lainnya lah. Karena kita juga pengen ada sesuatu hal nih yang dari kita yang kita sampaikan tentang One Piece gitu. Jadi ya ini sebetulnya kita punya pemikiran-pemikiran lah tentang One Piece yang nanti juga teman-teman bakal kayak gak nyangka gitu ternyata di One Piece ada itu ya. Nah, ya semoga ya sih sebetulnya. Menjadi meskipun disclaimer ya ini memang subjektif, tapi lagi-lagi kalau misalkan teman-teman sepakat dengan kita ya kita bolehlah jadikan ajang untuk diskusi gitu. Betul banget. Dan nggak memungkiri juga ya, Jis, ya nanti bakal ada kayak misalnya kita bikin Zoom meeting bareng-bareng. Nah, itu bisa jadi juga nih. Atau misalnya follow juga di Twitter kita ya. Itu bisa jadi nanti kita ngadain apa tuh ya yang kayak Discord gitu kan ya, ada tuh. Bisa.
ngobrol-ngobrol di sana. Jadi pada akhirnya intinya ketika ini nanti sudah ya mungkin makin besar lah, amin ya gitu. Kita ingin ini jadi ajang diskusi bareng-bareng lah, terutama mengenai One Piece gitu. Nah, ngomongin masalah One Piece dan anime, itu kan kita tahu ya sekarang di 2021 ini fenomena penonton anime itu makin banyak gitu. Apalagi setelah banyaknya layanan streaming yang memang mulai memasukkan anime ke dalam tontonannya gitu. Terutama Netflix ya. Netflix itu benar-benar jadi yang mendobrak penonton-penontonnya untuk ikutin nonton anime. Jadi setara gitu, penonton aneh gitu ya, fanbase-nya. Kalau dulu gitu ngerasanya kalau fanbase wibu itu tuh ya dipandang sebelah mata gitu. Nah itu. Nah, sekarang fanbase AOT itu kayaknya udah di atas drakor deh gitu ya. Iya benar. Hebatnya gitu. Jadi nggak cuman cowok-cowok, tapi juga cewek-cewek gitu pada nonton. Karena kan emang ya seneng sama karakternya mungkin ya. Nah iya, jadi sekarang itu ada fenomena baru juga yang namanya mendadak wibu. Ini orang-orang yang dulu ngehina-hina wibu, sekarang Anda jadi wibu juga gitu. Iya, nah, jadi apa ya, biar lebih enak mungkin ya. Biar lebih enak, karena kan ini nggak enak kayak di kapal gitu. Nah gitu, kita bakal lebih, apa ya, mencoba untuk lebih wibu gitu. Jadi lebih wibu. Makanya kita akan pergi ke ekosistemnya wibu gitu. Ke dunianya mereka, ke universe-nya wibu gitu. Ya, langsung aja kali ya, langsung aja kita pergi dulu. Nah, ini sudah datang kita ke universe wibu. Jadi biar lebih ini juga. Ngomongin wibu ya, kemarin ini lagi rame juga nih. Sebenarnya di TikTok itu sekarang lagi viral juga konten-konten wibu gitu. Kalau teman-teman tahu nih, ada yang Nande gitu. Si Juan Nande nih, kalau kata si Tretan Muslim gitu. Nah, jadi apa ya? Sebetulnya wibu itu apa sih gitu? Nah ya, sebenarnya orang nonton sih itu yang videonya Tretan ya, di situ kan Nande itu why gitu ya. Nande itu why gitu. Kenapa sebetulnya? Nah, lucunya adalah itu tuh sebenarnya kalau di tahun 2000, mungkin 10 tahun yang lalu atau let's say 5 tahun yang lalu lah. Orang-orang kayak gitu tuh pasti langsung dijauhin. Itu bener-bener dijauhin. Itu beneran sih. Kalau zaman sekarang itu tuh udah dijadiin meme ya, kayak siapa ya, kayak Aldi Taher lah. Mungkin Aldi Taher tuh punya apa ya? Punya konten-konten yang apa sih gitu. Maksudnya dia nge-react tapi sambil baca Quran kan, maksudnya tolonglah gitu. Nah, cuman kalau misalnya itu terjadinya kayak wibu ya contohnya. Kalau dulu itu nggak akan dijadiin konten karena nggak ada yang relate gitu. Nah iya. Kalau sekarang mau orang-orang yang wibu kayak gitu tuh entah kenapa orang-orang tuh jadi relate gitu ya. Iya itu tapi parah banget kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Mulai banyak banget lah sekarang wibu itu dianggap ya udahlah, mungkin mereka memang salah satu spesies makhluk di muka bumi ini gitu. Iya benar. Tapi sebetulnya kenapa sih orang-orang itu apa ya, mungkin menyebut wibu itu negatif gitu. Nah, tapi sekarang itu sebenarnya wibu itu sudah menjadi salah satu apa ya, bukan penyakit ya, gimana ya sebutnya. Jadi kayak memang ini menjamur gitu di mana-mana. Dan bahkan ada yang salah bahwa setiap orang yang nonton anime itu disebut wibu, padahal nggak gitu. Pernah denger sih, jadi katanya sih ada sebutan lain tuh namanya otaku ya. Nah iya benar. Jadi kan sebenarnya wibu dan otaku ini ada dua kata yang memang saling apa ya, suka disangkut pautkan gitu. Meskipun sebetulnya artinya berbeda. Sederhananya ya, ini yang aku tahu bahwa wibu itu adalah orang di luar Jepang yang apa ya, yang memang dia itu begitu suka banget dengan hal-hal yang berbau Jepang, mau itu anime ataupun cosplay atau apapun itulah mengenai Jepang gitu. Mereka itu akan sangat-sangat menggilai gitu, bahkan mereka lebih suka Jepang daripada negaranya sendiri. Nah, cuman yang jadi masalah yang mereka suka itu adalah kebanyakan anime gitu. Makanya ya setelan-setelannya jadi kayak gitu, wibu-wibu itu gitu. Jadi wibu itu sebenarnya bisa dibilang oknum dari otaku gitu. Nah, ya ekstremisnya otaku gitu. Ekstremisnya otaku, sedangkan kalau otaku itu dia itu adalah orang yang, kalau orang Jepang tuh menyebutnya apa ya, orang yang menekuni sebuah hobi gitu. Jadi ketika misalkan dia itu ahli dengan hobinya tersebut, dia benar-benar
tekun banget dengan hobinya biasanya disebut otaku. Nah, cuman lagi-lagi kebanyakan hobinya orang Jepang itu salah satunya nonton anime, cosplay. Nah, akhirnya otaku juga sering disangkut pautkan juga dengan anime. Padahal otaku itu sebetulnya nggak harus selalu orang yang memang hobinya nonton anime, nggak juga sih kayak gitu. Bener, kayak di podcast kita ya di episode 1 gitu. Itu Ajis tuh pernah ngomong juga kalau segala hal yang dilakukan itu karena mindsetnya orang-orang wibu itu kayak dia tuh ada di dalam dunia anime gitu kan ya. Bener-bener jadi kayak karakternya lah. Gitu. Sedangkan kan kalau otaku tuh kebayangnya dia tuh suka tapi dia tuh ada prestasi yang diraih gitu. Maksudnya contoh kayak dia tuh lomba cosplay nih. Dia lomba cosplay. Ada tempatnya gitu. Betul kayak gitu. Jadi misalnya dia suka sama One Piece deh gitu ya, contoh. Dia tuh suka banget sama kostumnya Trafalgar Law gitu. Ya akhirnya dia pakai kostum itu untuk ada di kompetisi cosplay gitu. Ya menang nggak menang, yang penting dia melakukannya itu tuh di tempatnya gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya yang aku tangkap nih Ajis ya, wibu itu tuh dia bahkan mau ketemu temennya yang cuman kayak misalnya bukber gitulah, tiba-tiba pakai kostumnya Zoro, kan maksudnya jangan bukber pakai kostum gitu. Bukberlah dengan baju muslim gitu loh. Kenapa dia harus pakai baju Zoro? Maksudnya dia nggak kagok gitu bawa pedang gitu lagi makan gitu apa? Iya makanya gitu. Maksudnya kalau misalkan sudah sampai se ekstrim itu, nah itu benar-benar dikategorikan wibu sih. Betul. Gitu. Terus kayak sering banget yang kalau di TikTok sih ngelihatnya kan dia tuh kayak gimana ya? Yang dia itu diedit tuh ya. Dia tuh misalnya lagi makan gitu sama para disebutnya kalau cewek-cewek Jepang itu waifu. Nah, waifu gitu ya. Misalnya kayak sister apa sih ya kalau Onechan. Nah itu. Terus yang di crop sama muka dia yang, aku harus makan deh kayak what? Nah iya sih. Sebetulnya ya itulah gitu. Itu kalau benar kata Eko, kalau 10 tahun lalu itu udah hujat habis-habisan. Tapi kalau sekarang karena orang juga udah makin relate, banyak yang maksudnya relate di sini tuh orang udah mulai banyak yang nonton anime. Jadi kayak malah mereka jadi kagetnya, ada orang yang kayak gini karena anime. Nah justru ada, itulah wibu. Betul. Mungkin karena 10 tahun yang lalu gitu ya. Orang-orang tuh kayak Oni-chan, apa sih gitu Oni-chan? Apakah sebuah sebuah kata-kata sihir gitu kan? Nah kalau sekarang kan tahu kan, Oni-chan itu kakak, cuman nggak gitu. Cuman nggak gitu. Dan juga nih sekarang ya, yang aku lihat nih banyak banget yang dulunya ini sebenarnya kalau di lingkungan kita ya ini sebetulnya nggak tahu nih apakah di luaran sana juga terjadi seperti ini. Teman-teman kalian nggak tahu tuh ya. Nah, jadi ada dulu orang-orang yang dulu suka K-pop gitu, maksudnya yang memang dulu dengan idol yang manusia nyata. Nah, tiba-tiba karena animenya mulai hype ya, jadi dia juga nih nonton anime, terus akhirnya dia jadi juga suka, ternyata anime rame juga. Akhirnya dia hijrah lah jadi penonton anime. Gitu. Padahal ya bedanya cuman yang satu Hyung, yang satu Oni-chan gitu. Iya benar juga. Sama-sama kata-kata luar negeri gitu. Iya betul, cuman bedanya ada kimochi, enggak sih? Iya. Kalau bahasa Koreanya enak tuh. Nggak tahu. Nggak tahu tuh ya. Nah cuman ini sih mungkin ya kebudayaan luar juga yang menyebabkan itu tuh berubah, Gis. Jadi bukan cuman dari kitanya yang emang latah gitu, tapi memang dari pihak Jepangnya juga gitu yang benar-benar menyesuaikan sama market kita. Iya benar. Mungkin Attack on Titan itu kan sebenarnya adanya tuh di tahun 2012 ya kalau nggak salah. Ya 2012 2013 gitu. Orang-orang yang dulu nonton itu karena seneng sama karya gitu. Nah orang-orang zaman sekarang itu seneng karena ternyata ada nih cerita yang seru walaupun anim gitu. Jadi mereka tuh baru tahu dan ditambah juga dengan season yang baru ya kalau nggak salah di anime itu yang semakin bagus lagi gitu karena Mappa Studio tuh ya sebagai si season 4-nya itu kan dia tuh semakin bagus lagi gitu. Jadi ya menurut aku sih ya gitu. Jadi
antara dari si audiensnya dan juga dari si kreatornya itu benar-benar menyesuaikan satu sama lain gitu, Jis. Iya, betul sekali. Nah, meskipun memang sih ya para penonton baru ini yang bisa disebut dengan para apa ya, wibu dadakan lah gitu. Para wibu dadakan ini memang lebih banyak nontonnya anime-anime yang ada di Netflix. Ya, betul. Nah, dan sayangnya di Netflix itu belum ada One Piece. Nah, itu sayangnya, sehingga itulah tujuan dari podcast ini adalah supaya ya mungkin apa ya, edannya nanti Netflix itu tiba-tiba kayaknya ini One Piece harus dimasukin juga gitu. Karena Barto Club ini sepertinya rame juga gitu. Nah, itu, dan juga biar ya para penonton baru di sini juga benar-benar jadi penasaran lah sama One Piece. Tapi kalau gitu kayaknya kita harus bahas One Piece dulu aja nih. Iya, kenapa kita ngebahas One Piece gitu di Barto kenapa Club harus One Piece gitu? Kenapa tidak Piece yang Nah, supaya lebih apa ya? Lebih enak lagi gitu ya, lebih biar, hikmat gitu ya. Ya, biar One Piece banget lah gitu kasarnya. Kita bakal pindah ke salah satu tempat di One Piece, di mana tempatnya nanti kita akan lihat ya. Cluenya pertama kali itu di situ gitu, One Piece ya. Pertama kali di mana? Kalian pasti pertama kalinya beda-beda kan? Oke, jurus kita seperti biasa. 1, 2. Wah, akhirnya kita nyampe lagi ya. Iya, kita datang ke mana ini sekarang? Ini tuh kalau di One Piece itu ada di chapter pertama. Itu bukan di ini ya, bukan di Logwe Town, bukan. Ini di Fushia. Ya, jadi sekarang kita sedang berada di desa Fushia, desanya di mana Luffy berada. Itu maksudnya Luffy menghabiskan semasa kecilnya di sini. Dan kita juga nggak tahu sih apakah Luffy itu lahirnya ada dari Fushia Village atau bukan gitu. Dan lucunya gitu di Fushia Village tuh ada sekolah nggak sih? Atau emang orang sana ada SDN Fushia 04. Iya bener. Itu di situ Luffy tuh pernah jadi paskibra. Tapi ngibarin benderanya Akagami. Oh iya. Gila. Udah itu dipukulin sama Garp gitu. Gitu. Tapi kalau tiap hari Kamis kayaknya ada pelajaran baris berbaris sama Marin. Kenapa hari Kamis aja? Nah, iya. Jadi ini Fushia ini adalah salah satu tempat yang apa ya, membentuk tokoh utama kita, yaitu Luffy gitu. Luffy Senpai gitu. Dan selain dari apa tadi dibentuk sama Dadan gitu ya, dia di apa namanya, di camp perompak ya, apa disebutnya bandit ya bener. Kok perompak sih, camp para bandit gitu ya. Dan juga dimasukin ke hutan gitu sama kakeknya gitu. Sebenarnya nggak dimasukin sama kakeknya sih, tapi disuruh nyari makan sendiri gitu kan. Bener-bener hidup mandiri lah. Betul, hidup mandiri. Dan di sini juga ada yang ikonik, yaitu bar itu sendiri gitu. Nah sebenarnya bar itu dia pertama kalinya ketemu Yonko ya, si Shanks itu, dan juga yang kedua itu dia makan buah setan. Betul. Gitu. Itu lucu banget sih momen waktu yang Luffy makan buah setan. Jadi dia tuh habis kesel sama si Akagami, ya biasalah dia dibully gitu. Nah, udah itu tiba-tiba dia bete, terus nemu ada kotak harta karun kecil, makan-makan, taunya pas dilihat lagi sama Shanks, ngapain kamu makan itu? Taunya itu adalah buah setan. Buah setan. Ada perbedaan tuh antara di anime sama di manga. Orang lupa salah satunya, tapi ada yang pas dia dipegang si kepalanya, terus si lehernya tuh ke bawah sendiri, sama ada yang ditarik tuh yang si Luffy, aku ingin aku kesel. Bener. Iya kan ya? Nah, ya, itu banyak banget perbedaannya. Bahkan kalau di yang pernah di episode spesial gitu, nggak tahu yang di The Movie, itu malah kakinya yang dipegang. Nah iya kan? Jadi gitu ya. Jadi pokoknya ada perbedaan ketika si Luffy itu ketahuan dia malah makan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Jadi makanya dia berubah jadi punya kekuatan karet. Nah itu bener banget, dan itu mungkin kita perumpamaan kali ya. Luffy di situ makan buah setan, dan kita pertama kali mencicipi One Piece gitu. Nah kalau dari aku sih pertama mencicipi One Piece itu sekitar kelas 3 SD ya, ya waktu itulah 2000 sekian. Nah jadi tahun segitu itu pertama kali baca bukunya yang Kapten Kuro. Kalau nggak salah volume 5 kalau nggak salah di situ. Dan itu untungnya udah yang Gramedia. Soalnya dulu sepupu orang ya yang ngasih tahu itu punya yang cetakan yang ngaco gitu, yang tulisannya yang dasar kamu bego gitu ya. Bener-bener ada BEGO gitu loh di situ. Cetakan-cetakan apa sih namanya kalau sekarang tuh bajakan. Nah, kalau di Subasa tuh ada namanya Tiger Comic. Itu udah ngaco aja udah. Sampai ada yang si cetakannya tuh kebalik gitu kan.
Nah, asli itu asli. Gambarnya beda maksudnya. Gambarnya beda gitu. Sebenarnya dia tuh punya sepupu aku tuh yang Alabasta. Cuman waktu itu yang diliatin yang waktu Kapten Kuro tuh Jis. Ya, kalau Ajis nih pertama kali mencicipi One Piece itu pas kapan? Ya sebenarnya hampir sama sih. Kalau tahu bener-bener itu dari SD waktu masih ditayangin di RCTI dan memang karena pada saat itu ya udah nonton aja gitu dan apa ya makin mulai terjun lebih dalam itu SMP sih. Iya sih, benar. Pokoknya ya semakin kita dewasa dan kitanya juga makin penasaran dengan apa yang kita tonton, ya ini kita kayak wah ini apa sih gitu. Iya. Dulu punya nggak sih temen yang waktu SMP gitu yang bener-bener suka One Piece terus jadi temen deket gitu? Wah nggak ada sih, nggak ada ya, agak susah beda banget. Memang susah sih kalau Anda penonton anime itu susah nyari teman kalau kalau di SD. Maksudnya apalagi ketika yang ditonton itu bukan tontonan yang orang-orang juga tonton gitu. Bener. Karena kan memang pada saat itu banyak banget lah kartun tuh lagi banyak-banyaknya gitu banget, di TV gitu. Hunter x Hunter lah, terus udah gitu Yu-Gi-Oh masih ada waktu itu. Kapten Tsubasa terus Tamiya. Oh iya Tamiya ya benar. Jadi memang ya One Piece pada saat itu belum masuk jadi topik pembicaraan lah di antara teman-teman apalagi teman SD gitu. Ya ngapain anak SD mah masih ngomongnya besok rek main bola moal gitu atau main bola mereka kamari ningali tangkal jambu keur loba-lobana gitu. Masih kayak gitu gitu. Jadi belum mikirin wah itu kenapa ya Luffy nanti gedenya bakal aliansi enggak nih terus tidak sekompleks itu sih. Betul. Dan itu juga salah satunya Jis ya kenapa mungkin kita itu senang One Piece dan memilih One Piece karena One Piece itu kan tontonannya dari sejak kita kecil udah udah cocok gitu sampai udah gede pun entah kenapa masih cocok gitu. Kalau menurut Ajis nih itu relate banget nggak ke kehidupan? Nah kalau ngomongin masalah relate sih sebetulnya itu ada prosesnya. Jadi karena dulu kan waktu SD kan ya anime relate-nya dengan apa? Dengan imajinasi kita dong pasti. Nah jadi kalau waktu awal nonton ya cuman sekedar nonton lah gitu dapat asiknya aja. Tapi makin kesini setelah ditonton begitu lama, episodenya juga udah makin banyak, ceritanya makin banyak. Sebentar pas dilihat lo kok ini ada relate-nya dengan kehidupan gitu, ada relate-nya dengan dunia nyata gitu. Maksudnya di situ tuh One Piece itu ternyata dia membawa apa yang ada di dunia nyata ke dalam dunianya gitu. Ada hal-hal yang begitu berhubungan banget dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Misalkan contohnya ya di sana itu ada yang namanya sistem pemerintahan dunia. Nah, di dunia nyata itu sebetulnya katanya ada sebuah organisasi atau kelompok yang memang dia itu adalah pemerintah dunia. Katanya ya konspirasinya kayak gitu. Terus juga misalkan di One Piece itu ada kejadian seperti isu-isu rasisme. Di One Piece juga ada gitu. Manusia ikan misalnya. Nah, ketika makin kesini ya maksudnya kita referensi dan juga pengetahuannya makin banyak ternyata apa yang ada di One Piece itu, wah ini relate banget dengan kita. Dan itulah kenapa yang menjadi alasan kita juga milih One Piece. Karena One Piece itu dekat dengan kita sebetulnya ya, kalau misalkan kita menyelam lebih dalam gitu ke dalam One Piece. Iya benar, dan juga itu yang disebut tadi ya, masalah ras gitu. Itu benar-benar merata gitu. Kayak masalah ini cewek nih ya, kayak contoh di Sanji lah. Sanji itu punya pemikiran kalau dia ngehajar wanita itu tidak boleh. Karena wanita itu memang diciptakan lemah lembut lah gitu ya. Nah, tapi juga di situ banyak wanita yang menjadi pemimpin, di mana kan kayak kalau di dunia nyata tuh ada feminisme gitu dan segala macam. Iya betul sekali. Dan juga di sana tuh ada yang kayak tadi tuh manusia ikan, dan juga kayak gini lah contoh Poneglyph tuh ya, ada orang yang mencari fakta tentang gitu, kebenaran dunia gitu, tentang kebenaran dunia gitu, akan ada selalu pencarian fakta gitu. Nah itu diceritakannya di Poneglyph. Memang kalau misalnya ya ini terlepas dari agama apapun ya, tapi fakta itu akan selalu dicari gitu. Nah mencari fakta itu caranya gimana? Dengan sejarah gitu. Nah betul. Nah hebatnya adalah ya apapun itu ya yang ada di One Piece gitu, entah itu kerajaan kuno ataupun apapun gitu, memang semuanya berasal dari pemikirannya Oda gitu. Betul. Yang luar biasa. Nah, orang juga pribadi sih pengen banget minta terima kasih gitu ya mengucapkan terima kasih gitu maksudnya ke Eiichiro Oda karena apa ya telah memberikan tayangan yang sangat luar biasa lah gitu. Dan juga sebetulnya itu tadi yang kita sebutkan adalah sebenarnya hal-hal yang memang membedakan One Piece dengan anime yang lain, di mana One Piece itu begitu relate dengan kehidupan, banyak sekali aspek-aspek yang sebetulnya kalau misalkan kita ambil itu bisa jadi pelajaran juga buat kita. Betul. Gitu. Jadi dan juga nih yang nggak pernah disangka-sangka.
ternyata One Piece juga kadang sedikit menyindir apa yang terjadi di dunia. Contohnya aja di beberapa, ini mungkin sedikit spoiler ya, tapi di beberapa chapter yang lalu itu sempat ada momen di mana Oda itu seakan-akan menyindir keberadaan vaksin. Iya. Gitu. Jadi memang, nah itu yang sebenarnya kita juga nggak pernah nyangka bahwa ternyata One Piece itu bisa sedalam itu gitu sebetulnya dalam masuk ke kehidupan kita gitu. Iya. Dan itulah bedanya sebenarnya One Piece dengan anime lain gitu. Iya. Ketika anime lain ya, kita ambil contoh aja, no rasisme ya, ke no hard feeling juga, ke Attack on Titan lah contoh nih. Jadi Attack on Titan itu ya menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dah aja gitu. Oh iya betul. Nah, jadi kenapa dijawab gitu. Kalau One Piece kebayangnya sih dia tuh udah ada kenapanya tuh udah ada nih ujung sama ujung. Nah ini tinggal dilebarin aja. Nah One Piece itu gitu. Uniknya adalah One Piece itu selalu meleburkan ke kejadian nyata sehingga penonton tuh nggak ada yang tahu gitu. Langkah selanjutnya tuh apa gitu. Kayak kemarin aja ya Jis ya. Ini non spoiler juga ya. Maksudnya kayak misalnya nih tiba-tiba ada yang mati itu ya di Wano gitu. Terus tiba-tiba hidup lagi gitu. Nah, lah itu kan, nah semua orang berspekulasi tuh ya, apakah dia beneran hidup, apakah orang yang jadi impostor, ataukah siapa gitu. Nah, iya. Kayak gitu sih, jadi One Piece tuh udah nggak bisa ditebak aja hampir. Ya itu emang benar-benar susah banget untuk ditebak. Maksudnya gini lah, ketika ada orang yang bisa nebak pun itu hanya yang dia tebak itu hanya sebagian kecil dari plot ceritanya gitu, belum secara keseluruhan gitu. Dan juga kenapa kita lagi-lagi memilih One Piece karena di One Piece itu kita bisa melihat bagaimana karakter itu semakin lama kita tonton, kenapa ini mirip sama kita gitu. Ya benar. Itu benar banget sih. Banyak karakter-karakter di One Piece yang memang ini salah satu kelebihannya Oda itu adalah membangun karakter gitu. Karakter developmentnya dari One Piece itu wah gila, luar biasa banget sih. Bahkan karakter yang kelihatannya remeh itu sama Oda bisa dikasih peran yang juga begitu besar. Iya kayak Helmepo yang gitu-gitu kan, siapa yang nyangka dia sampai titik ini masih ada gitu. Ya gitu. Nah, ini aja sih sebetulnya selain itu juga mungkin karena kita milih anime One Piece gitu. Karena kan ini para penonton ini kan smart people lah ya, pasti ini. Jadi yang nonton One Piece itu jadi ini penonton Dedi gitu. Iya, cuman ini lebih ke senpai ya, senpai people. Ya kenapa? Kalau misalkan teman-teman kenapa nih kita manggilnya senpai? Oh benar. Nonton One Piece aja dah. Nah ya. Dan juga karena kita agak-agak wibu ya mungkin aja sih ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti. Tapi kita nggak kayak nanti. Ya, kita nggak kayak gitu sih. Ya. Ini kayaknya udah cukup menjawab kali ya kenapa kita akhirnya memilih untuk One Piece gitu sebagai topik yang akan kita bahas selama kita berlayar di dunia YouTube ini gitu. Betul. Nah, dan ya seperti kita harus kembali lagi ya, ngomong-ngomong berlayar, kita harus kembali lagi ke kapal. Oh betul sekali, kita harus kembali lagi ke kapal Barto Club. Ya betul, karena takutnya ini Dadan tiba-tiba datang nanti kita bingung juga. Ini siapa kalian ya? Nah itu nggak tahu. Dan juga takutnya ini ada yang mau minum di bar kan? Oh iya. Kasihan ini makin. Ini di bar ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita sudah kembali lagi di kapal kita sendiri. Iya betul. Karena ini sudah berada di akhir perjalanan hari ini. Betul. Dan mungkin ya itulah apa yang ada nanti di channel ini ya. Konten ini akan berisi tentang ya apapun yang memang sebetulnya bisa kita sampaikan tentang One Piece dari sudut pandang kita, yang dimana semoga aja itu juga menjadi salah satu alasan untuk teman-teman nanti juga mau untuk nonton One Piece gitu. Iya benar. Dan juga mungkin ini karena konten pertama ya, jadi kita mohon maaf gitu ya, masih banyak hal-hal yang harus disesuaikan gitu ya. Ya betul sekali. Kayak kita kalau mau pindah mau pindah tempat itu harus ada 1, 2, 3-nya dulu. Nggak tahu tuh ya, mungkin diedit sama editor nggak tahu nggak, teman. Ya kita sih masih penyesuaian juga. Dan juga itu ya tadi yang di awal video sempat dikasih tahu, jangan lupa kritik dan sarannya gitu, itu perlu banget gitu. Betul sekali. Kayak misalnya ini tayang harusnya berapa kali seminggu gitu. Bisa, atau juga mungkin teman-teman pengen ada saran untuk misalkan kontennya pengen apa, itu juga boleh langsung aja. Itu boleh banget, karena kan ini mungkin kayak ngapain sih ke Fusha, udah tau kita di Wano, itu juga boleh gitu. Nah boleh, jadi mungkin kita nanti akan lebih berkembang lah dalam konten kedepannya. Dan juga kemungkinan nanti kita akan mencoba untuk
analisis apa yang terjadi di One Piece lah gitu. Kita juga mencobalah untuk seperti itu karena yang sebetulnya yang pengen dari adanya channel ini tuh ya supaya teman-teman juga ya nonton One Piece gitu. Jadi kita ini sekarang sedang membantu Toei Animation, sedang membantu Shueisha, sedang membantu Alex Media juga untuk nanti orang-orang membeli komik One Piece. Ya bener, nonton yang yang legal lah ya, nonton yang legal, baca juga yang legal gitu. Walaupun kayak nggak mau ketinggalan spoiler gitu misalnya, ya udah kalian nggak apa-apa misalnya baca yang ilegal, tapi juga jangan lupa baca gitu. Dibeli ya, dibeli yang legalnya gitu komiknya. Ya, #support Oda lah. Nah, #support Oda gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian ada tuh ya yang komen misalnya, saya pengen ngebahas tentang contoh lah ya ibunya Luffy gitu, kita bisa bahas. Nanti akan kita pin ya. Komen yang menurut kita oke lah ini menarik lah untuk dibahas gitu ya. Boleh lah kita. Akan kita komen gitu. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, ini udah mulai YouTuber banget ya, like, komen, dan subscribe. Tapi emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa konten ini ya menarik untuk ditonton, boleh share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe biar kita ada terus lah di dunia ini. Dan juga kalau ada dunia ini. Ya, jangan lupa nantikan episode 2. Kita pamit undur diri. Saya Adrian Eko cabut. Dan saya Aji Setiawan. Sampai ketemu di konten Barto Club selanjutnya. Ya, bye-bye. Dadah.